berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada. Kita masuk sekarang dalam program Ngaji Hukum kerjasama dari LPPL Radio Suara Sidoarjo dengan LPBHNU. Kalau Anda belum tahu apa itu LPBHNU, LPBHNU adalah Lembaga Perlindungan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo, di mana program Ngaji Hukum ini juga disiarkan di Radio Suara Sampang, Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, dan Radio Praja Angkasa Trenggalek. Tentunya nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 309 1009 atau juga on air boleh di 08, kalau on air di 031 896 1514. Untuk tayangan secara live-nya, audio visualnya bisa Anda lihat di Facebook LPPL Suara Sidoarjo atau juga di channel YouTube kami LPPL Radio Suara Sidoarjo. Tema kita untuk siang hari ini adalah klaim asuransi dan kenakalan remaja. Klaim asuransi dan kenakalan remaja. Ini kok kayaknya dua topik yang berbeda ya, tapi lebih jelasnya nanti saya akan coba tanya ke narasumbernya, yaitu bersama Sudiro Husodo SHI, SHMH MKN, Sekretaris LPBHNU Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Kang Diro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Kabar baik Mas Panji. Mas Lu Panji sehat juga ya, luar biasa. Ini jasnya warnanya abu-abu ini. Saya sebenarnya tadi coba memakai jaket hitam biar senada. Ternyata kita belum ada chemistry katanya. Ini saya kangen loh, dua pertemuan ini tidak ketemu Mas Panji. Oh gitu dah. Atau tiga ya, lupa saya. Mungkin 3 kali ya. Iya, saya dengar kabar juga Kang Diro lama, kalau istilahnya orang Darjo itu walking ke Aussie atau ke luar negeri gitu, jadi jarang ketemu. Benar begitu Kang Diro? Oh enggak Mas. Enggak ya? Itu dulu itu. Barangkali karena semakin banyaknya rupiah sehingga mau menghabiskan tuh bingung ya apa caranya gitu ya. Wah, kondisi begini ini kita harus Mas, apa namanya, cancut tali wondo. Jadi cancut tali. Tinjang lah, ya kan, hal-hal yang tidak bermanfaat nggak perlu gitu kan. Betul, jadi istilahnya tuh nggak boleh mubazir gitu ya. Betul Mas. Baik, tema kita klaim asuransi dan kenakalan remaja. Bisa dijelaskan, ini masih ada koneksinya atau memang dua hal yang berbeda? Kang Diro. Ya, ini kan topik ini kan dari redaksi LPPL Sidoarjo ya Mas ya. Dari produsernya berarti. Iya, jadi adanya permintaan dari para pendengar ya, penonton, para sahabat LPPL itu katanya ada dua topik yang dimintakan untuk dibahas. Makanya saya melihat ini judul ini kan kontradiksi, yang satu perdata, yang satu pidana, yang satu asuransi, yang satu kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Barangkali kalau judulnya begini, kenakalan remaja dan bojoku nakal, nah itu kan agak-agak nyambung gitu ya. Agak nyambung gitu ya kan. Ya boleh dijelaskan ini sebagai mukadimah dari tema kita ini, monggo Kang Diro. Ya baik Mas, terima kasih. Makanya saya minta kepada redaksi ya kan dari LPPL, Mas ini relevansinya gimana gitu ya. Jadi cobalah saya dibantu informasi terupdate terkait dengan judul ini. Jadi Mas Diding itu menyampaikan tentang ini Mas, berita tentang OJK menerima banyak pengaduan klaim asuransi di masa pandemi gitu kan. Kemudian itu ya, terus yang kedua terkait dengan adanya banyak ini link-link berita terkait dengan korban sudah jatuh dan terhimpit motor pelajar di Kota Padang ini terus memukul hingga korban tewas. Artinya ini berkaitan dengan kenakalan remaja. Jadi masalah geng-geng motor yang tawuran ya kan ya di tengah-tengah pandemi ini gitu loh Mas. Jadi ya sudahlah kalau begitu dua-duanya disampaikan aja, enggak apa-apa nanti gitu.
Jadi itu Mas. Baik, luar biasa ini. Jadi klaim asuransi dan kenakalan remaja yang jadi Ya, istilahnya dua topik yang kita bahas dalam satu eh, durasi, atau kalau iya, pepatah mengatakan ibarat mendayung itu dua pulau terlampaui gitu ya. Ibarat menyelam sambil minum susu ya gitu ya. betul, betul. Baik, kalau Anda melihat fenomena sekarang ini bagaimana? Kalau melihat klaim asuransi, apakah memang sejauh ini kalau Anda melihat dari biasanya kalau kita bicara soal asuransi itu kan macamnya banyak ya. Betul, Ada betul. asuransi kesehatan, asuransi pertanggungan jiwa, kemudian asuransi harta benda. Ini kita berarti kalau sebelumnya menyampaikan dulu ke Kang Diro, kita bagi dua kalau begitu ya. Kita ngomong soal klaim Asuransi asuransi dulu terlebih kali ya. dahulu, betul. Ha. Ya. Kalau Anda melihat berapa banyak sih jumlah asuransi, maksudnya itu pengkategorian asuransi itu yang jenengan tahu seperti apa Kang Diro? Iya, ini kan kembali apa namanya kita buka buku-buku kita kuliah dulu ya, dan juga terkait dengan problematika di perasuransian gitu ya. Jadi intinya yang pertama saya kupas dulu dari aspek hukum agama ya, bahwa asuransi itu adalah ada dalilnya. Jadi para ulama apa namanya mengkiaskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi dalam hal apa namanya tolong menolong dalam hal kebaikan gitu ya. Jadi asuransi itu halal gitu loh Mas. Bahkan Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan beberapa acuan atau sumber hukum terkait dengan masalah asuransi, yaitu diantaranya adalah nomor 21 tahun 2001 gitu ya, yaitu yang terkait dengan pedoman umum perasuransian, di mana mendalilkan bahwa firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok masa depan ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi prinsip asuransi ini adalah ada unsur ta'awun, jadi saling tolong menolong gitu loh Mas. Jadi kalau misalnya membayar dalam bentuk polis asuransi, kemudian ketika terjadi sebuah eksiden, maka dari pihak perusahaan asuransi itu memberikan pertolongan gitu ya, sesuai dengan akad yang telah disepakati begitu. Jadi itu adalah model-model asuransi. Makanya di Indonesia sendiri itu juga ada takaful begitu ya. Nah, mengenai asuransi itu sendiri, itu ada secara garis besar itu ada dua macam, yaitu secara konvensional ya, yang umum yang kita ketahui, dan juga ada asuransi yang basicnya adalah syariah gitu. Jadi kalau basicnya umum gitu ya, itu ada istilah asuransi kesehatan ya, kemudian asuransi pendidikan, asuransi pertanggungan apabila terjadi sebuah apa namanya eksiden yang mengakibatkan meninggal dunia gitu ya. Kemudian ada juga asuransi barang, asuransi kebakaran, asuransi apa namanya pengangkutan dan lain sebagainya. Jadi itu semuanya adalah produk asuransi umum gitu ya. Sedangkan di dalam apa itu syariah pun juga ada produk-produk asuransi. Di antaranya adalah ya setahu saya dulu pernah ditawari asuransi ini Mas. Kalau tidak bisa nikah maka bisa dana talangan asuransi itu ya. Jadi Sebentar, untuk sebentar. Kalau tidak bisa nikah dan talangan asuransi, berarti maksudnya ya gini. kalau untuk biaya nikah gitu Oh kan. gitu. Kalau nggak nikah-nikah nanti nggak turun-turun biayanya berarti. Itu sebenarnya bisa ditanyakan dua. Kalau nggak bisa nikah bagaimana dananya? Terus kalau nikahnya lebih dari satu kali, dananya bagaimana? Lah itu japri saja kalau seperti itu Mas. Oke, dari dua hal yang tadi Anda sampaikan, asuransi umum dan syariah itu bedanya secara makro, secara umum seperti apa ini? Ya sebenarnya kalau melihat apa namanya intinya kan kalau di dalam Islam itu kan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Jadi aspeknya itu adalah batasannya adalah di riba gitu loh Mas. Jadi kalau aspek-aspek syariah itu di dalam misalnya ya di produk syariah telah dikeluarkan oleh DSN Dewan Syariah MUI, kemudian dikelola oleh sebuah lembaga-lembaga berlabel syariah, kemudian apa itu penjaminnya juga oleh apa penjamin syariah gitu ya. Dan cara kerjanya atau dana yang apa itu yang diinvestasikan atau dalam bentuk polis itu dikelola secara syariah.
Jadi misalnya dalam bentuk proyek-proyek dengan menggunakan akad-akad murabahah, ya, musyarakah dan lain sebagainya begitu. Jadi tidak dimasukkan dalam apa namanya kegiatan-kegiatan yang di situ ada apa itu subhat, ya, ada horor, ada apa namanya yang remang-remang, contohnya misalnya investasi dalam bentuk perjudian, ya kan, kemudian investasi apa yang berbau haram itu loh Mas. Jadi di situ batasan syariahnya begitu. Dan produk-produknya kalau konvensional kan kalau sudah akad ya sudah terserah perusahaan sebagai pengelola begitu Mas. Jadi tinggal tantangan hitam di atas putih begitu ya. Betul, betul, betul. Nah, misalnya salah satu di antara kedua belah pihak ini yang mungkin lalai dalam hal hak dan kewajiban, kira-kira bagaimana untuk misalnya begini, kalau misalnya contoh saya ikut asuransi pendidikan untuk anak-anak gitu ya, anak-anak sendiri bukan anak-anak tetangga gitu ya. Karena dananya cumpon. Kalau Kang Diro lain lagi gitu kan. Jadi begini, kalau misalnya asuransi pendidikan kan itu ada masa pembayaran preminya sampai berapa lama begitu. Tiba-tiba memang gagal bayar dan karena mungkin kondisi sekarang gitu ya, keuangan yang harus kalau mengutip apa yang jenengan tadi sampaikan, cancut tali wondo, mengencangkan ikat pinggang. Akhirnya kewajiban itu menjadi terabaikan. Memang tidak diinginkan, tapi ya itulah realitanya. Itu bagaimana nantinya? Ya, makanya kan anu Mas, tergantung akad di awal gitu. Maka akad itu sangat menentukan sekali gitu ya. Contoh misalnya di dalam asuransi pertanggungan jiwa gitu kan ya. Jadi apa itu tidak ada klaim asuransi kalau tidak meninggal dunia begitu, gitu ya. Dan itu sepengetahuan saya preminya juga rendah, tetapi uang pertanggungan jawabannya, uang pertanggungannya itu juga tinggi begitu. Jadi contoh misalnya terjadi eksiden meninggal dunia begitu. Jadi lihat produknya dulu. Jadi kalau misalnya produknya adalah produk apa itu pendidikan gitu kan ya, kemudian kita tidak dapat meneruskan, maka di situ kan ada apa namanya kayak semacam ya ada nilai investasinya begitu. Ya kan tetap bisa dikeluarkan apa itu sebelum apa itu misalnya tahapan-tahapan ketika SD keluar ya, SMP keluar ya, SMA keluar misalnya begitu ya. Ya, ya. Tetapi karena pandemi seperti ini ternyata kita gagal bayar atau tidak melakukan pembayaran karena situasinya sulit, maka ya tentunya ya, apabila tidak terjadi eksiden, ya, kita harus bisa meminta dana yang di sana itu berapa begitu. Jadi itu Mas. Iya, sepanjang yang Anda ketahui kalau klaim asuransi sebenarnya ribet nggak sih kalau di regulasi kita ini, Kang Diro? Ya dalam prakteknya itu rata-rata ribet ya Mas ya. Contohnya apa itu? Ya contohnya begini ya, apa itu ketika apa namanya ya kita paham lah bahwa ketika asuransi ini itu kan apa itu melalui agen-agennya itu sangat agresif sekali untuk menawarkan produk-produk ke kita. Benar. Kemudian dengan janji-janji yang begitu luar biasa begitu kan ya. Kemudian ketika kita sudah melakukan pembayaran, ini pengalaman saya juga secara pribadi begitu ya. Kemudian kita melihat tidak ada risiko dan sebagainya, akhirnya kita merasa wah sudah kita hentikan saja gitu ya. Nah, ketika kita ingin memutus itu susahnya setengah mati begitu, gitu ya. Jadi itu Mas. Jadi faktornya ya itu tadi kadang-kala ada perubahan karyawan di dalam ya, mereka gonta-ganti apa namanya pindah-pindah tempat lah, pindah perusahaan dan lain sebagainya begitu. Jadi itu kadang-kadang kesulitan kita begitu Mas. Iya, Jadi iya. ini secara empiris lah ya, secara empiris. Saya bayangkan gini, Kang Diro saja orang yang paham hukum, alami hal seperti ini, maksudnya itu ya nggak semua sih, mungkin ribet gitu ya. Bagaimana dengan saya yang hanyalah remahan rengginang atau orang awam gitu kan, mungkin ya tambah bingung gitu. Jadi kalau sudah istilahnya kalau kita mau klaim akhirnya nggak ada istilahnya itu kesepakatan antara kedua belah pihak begitu, biasanya way out-nya atau larinya kemana ya Kang Diro? Ya, jadi tentu klaim-klaimannya itu kan bahwa perusahaan asuransi ini kan dalam pengawasan OJK gitu Mas ya, Otoritas Jasa Keuangan gitu ya. Jadi makanya ketika terjadi apa namanya klaim apa namanya adanya proses yang tidak baik dalam proses pengklaiman asuransi ini,
maka memang dapat melaporkan ke OJK begitu. Tetapi ini adalah kaitannya dengan hukum privat, hukum perdata, maka tentu pihak nasabah ini dapat melakukan upaya-upaya hukum, diantaranya adalah melakukan somasi-somasi, ya, meminta supaya dicairkan dan sebagainya begitu. Yang ujungnya adalah nanti larinya ke pengadilan, yaitu gugatan wan prestasi gitu. Itu larinya ke sana nanti kalau masuk dalam ranah hukum gitu. Iya, oke, baik. Dan untuk segmen awal ini kita ngomong soal klaim asuransi, nanti di segmen kedua kita ngomong soal kenakalan remaja. Ini saya apresiasi terhadap produsernya ini yang luar biasa ini. Satu sesi dikasih 2 topik ini. Saya coba geser ke redaksi Kang Diro, mohon izin. Ya, ada pertanyaan silakan, mungkin dari Bung Ilham, silakan Bung Ilham. Kebetulan masih ada satu pertanyaan terkait dengan asuransi ya dari Bu Rahma yang ada di Buduran. Apakah asuransi itu memang dianjurkan dalam Islam? Oke, terima kasih Bu Rahma yang ada di Buduran. Apakah asuransi dianjurkan dalam Islam? Oke. Kemudian ini lewat SMS, sepertinya nggak ada kaitannya dengan tema kita. Tapi boleh saya bacakan ya Kang Diro ya? Ya, silakan Mas. Ini dari Mas Sam. Mas Sam bertanya, kapan hari itu kan pernah menang nih ketika ada talk show. Dapat hadiah buku gitu ya. Oh iya. Kok bukunya belum dikirim? Saya sudah. Ya, saya minta ini Mas, alamatnya sama gitu. namanya. Baik. Ini cuma nomor teleponnya aja, mungkin bisa. Nanti coba kami akan konfirmasi untuk alamatnya, nanti saya kirimkan ke Kang Diro gitu ya. Baik. Dari Mas Sam. Saya minta maaf ya. Jadi saya juga yakinkan Mas Sam kalau Kang Diro ini insya Allah orangnya amanah kok ya. Mungkin hanya banyak kok buku di sini, cuman ya itu tadi. Ya lupa lah, mungkin karena kesibukannya yang luar biasa ini. Al insanu makhlul khotok wa nisyan. Tuh. Manusia nggak luput dari salah dan khilaf begitu ya. Baik. Itu yang 2 pertanyaan, satunya sih nggak nyambung tapi cuma mengingatkan saja. Matur nuwun Kang Sam atau Mas Sam. Monggo tanggapannya dari Bu Rahma tadi. Ya, sebenarnya begini ya. Dalil tentang asuransi tadi kita jelaskan tentang wata'awan al-birri wa taqwa. Jadi saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa gitu ya. Kalau kita melihat dari asas manfaat, maka sebenarnya juga bermanfaat karena ada banyak dalil Al-Qur'an yang sebenarnya juga kita disuruh mengkhawatirkan meninggalkan generasi yang lemah gitu ya Mas ya. Contoh misalnya dalam surat An-Nisa ayat 9 ya. Wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim wattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka sebuah keturunan yang dzurriyyatan dhi'afan, keturunan yang lemah gitu. Artinya bahwa kita meninggalkan generasi ini tidak boleh ada generasi yang lemah akidah, lemah pendidikan ya, lemah ekonomi, lemah segalanya begitu. Oleh karena itu, tujuan daripada asuransi di sini adalah memberikan jaminan kepada sang anak ya, ketika misalnya terjadi sebuah eksiden, orang tuanya meninggal dunia karena sebab kematian atau kecelakaan misalnya, maka pihak asuransi ini menanggung biaya daripada pendidikan sang anak tadi sampai sarjana begitu kan Mas ya. Jadi itu dilihat dari sisi motivasi atau semacam maqasidus syar'i dari tujuan asuransi itu sendiri sebenarnya bagus begitu gitu ya. Jadi memberikan perlindungan, jaminan kepada sang anak begitu ya. Itu dari aspek hukum atau maqasidus syar'i atau hikmatut tasyri' daripada aturan asuransi gitu Mas ya. Yeah. Makanya Majelis Ulama Indonesia membolehkan, hukumnya adalah boleh gitu melakukan transaksi atau asuransi gitu ya. Tentunya harus yang berlabel syariah gitu Mas. Iya. Jadi untuk asuransi syariah nanti Bu Rahmat tinggal pilih yang mana gitu ya. Kami nggak mengkhususkan atau menyuruh Anda di satu asuransi tertentu gitu, karena kan nggak kerjasama gitu, kita endorse. Baik Kang Diro, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Baik, untuk Anda sahabat pendengar, kita masih bersama dalam program Ngaji Hukum dengan 2 tema sekaligus.
yaitu klaim asuransi di segmen pertama dan kenakalan remaja di segmen kedua. Bersama Sudito Usoda SHI MH MKN, Sekretaris LPBHNU. Kami akan kembali sesudah pesan berikut ini. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau acid, sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline, seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami, pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, mencegah sakit ma. Untuk info lebih lengkap Cheers, silakan hubungi Sutrisno di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta.
Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah, KAIT IKM. Syarat penerima fasilitas KAIT IKM memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Fasilitas dari KAIT IKM, pembebasan biaya masuk, tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang didapat dari KAIT IKM, prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Untuk info lengkap silakan Anda bisa hubungi 1500 225 1500 225 atau Facebook, Twitter dan Instagram Bea Cukai RI. Bisa juga lewat website di www.beacukai.go.id. beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Saya warga Jatim. Halo arek-arek Jawa Timur. Piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Baik, terima kasih Anda masih bersama di program Ngaji Hukum kerjasama LPPL Radio Suara Sidoarjo dengan LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo, yang juga disiarkan secara serentak di LPPL Radio Suara Sidoarjo, LPPL Radio Suara Sampang, LPPL Radio Guyub Rukun Tulungagung, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, dan LPPL Radio Praja Angkasa Trenggalek. Tema kita yang kedua untuk segmen yang kedua yaitu kenakalan remaja. Tentunya masih bersama dengan Al-Ustadz Sudiro Husodo. Baik, kalau kita bicara soal kenakalan remaja, kini kita kaitkan dengan kecanggihan teknologi sekarang ini yang boleh dibilang informasi dari negara asing atau budaya asing. Kita tidak menyalahkan tentang teknologinya sih, karena teknologi sekarang ini memang sebuah keniscayaan gitu ya. Mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita dihadapkan pada kondisi teknologi. Tapi di balik hal positif, di balik sesuatu itu kan ada positif dan negatifnya. Nah, kalau kita bicara soal kenakalan remaja, takutnya nanti ketika menyerap informasi dari sisi teknologi, informasi apapun itu, baik itu video, suara dan juga berita, yang memang cocok untuk di negara asing mungkin belum tentu cocok di negara kita sendiri. Ini kalau kita ilustrasikan atau kita kaitkan dengan perihal teknologi ya. Tapi kalau kita bicara soal kenakalan remaja memang macam-macam sih. Ada yang bisa dikatakan terjerumus ke narkoba, kemudian ke pergaulan bebas, tawuran dan juga sebagainya begitu ya. Tapi di sisi lain juga ada yang menganggap ya namanya juga remaja, nakal sih biasa gitu ya. Tapi apa benar seperti itu? Monggo tanggapannya. Tapi kalau kategori Kang Dira waktu SMA dulu nggak nakal gitu ya? Oh, alim Mas. Alim, alhamdulillah, barakallah. Saya juga sempat lihat videonya pas acara reuni. Luar biasa ini. Banyak yang ngefans sama Kang Diro ini. Sering ngintip ini Mas. Enggak, kebetulan muncul di ini berandanya sosial medianya Suara Sidoarjo. Apalagi tadi pagi itu. Wah, ini ngangkat topik tentang Pusponyoni, Gondonyoni, Puspotajem. Wah, apa itu? Pusponyoni, Gondonyoni, Puspotajem. Artinya? Artinya adalah bahwa mimpi menurut orang Jawa itu ada yang Oh iya saya pernah dengar. Ketika jam-jam tertentu gitu ya? Betul itu Mas. Iya. Monggo, kalau Anda menyoroti tentang kenakalan remaja seperti sekarang ini, seperti apa kondisinya?
Ya, kalau itu kan memang ya boleh dibilang ya manusiawi lah. Artinya bahwa sejak dulu sampai sekarang kan memang kenakalan remaja itu kan selalu ada itu ya Mas ya. Jadi itu seiring dengan perkembangan zaman begitu. Jadi kenakalannya pun macam-macam sesuai dengan situasi kondisi. Kalau mungkin anak sekarang kenakalannya itu adalah mungkin terkait dengan apa double main game ya, kemudian internetan, YouTubean dan lain sebagainya gitu. Mungkin di era kita berbeda. Kalau di era kita mungkin apa namanya suka apa itu sepeda motor di player ya kan atau suka nonton dangdut, suka apa lihat orkes dan sebagainya begitu kan ya. Itu Atau adalah kalau bentuk kalau ekstrimnya dulu itu suka tawuran gitu. tawuran seperti itu gitu ya. Maka tentu kenakalan remaja ini tidak selalu identik dengan masalah pidana begitu. Contoh misalnya apa namanya pas waktu apa lulus sekolah baju dicoret-coret ya atau apa namanya kayak semacam vandalisme gedung-gedung dicoret-coret, digambar dan sebagainya. Itu kan dianggap oleh masyarakat bentuk-bentuk kenakalan, Iya. gitu kan ya. Termasuk masih remaja merokok dan lain sebagainya. Apakah itu pidana? Kan tidak gitu ya. Jadi inilah batasan-batasan antara apakah setiap perbuatan itu merupakan pidana atau tidak. Kalau selagi belum masuk dalam rumusan delik, maka ya belum bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana. Contoh misalnya kalau pakai sepeda motor ya kan blayer ya kan balapan apakah itu pidana? Kan tidak gitu ya. Ya. Jadi itu Mas. Kalau soal misalnya mereka menggunakan narkoba, mengedar jualan narkoba itu ya, itu sudah pasti itu pidana. Ya. Apa itu menganiaya orang ya kan. Lah itu pidana. Tapi kalau sepeda motoran balapan kan bukan merupakan perbuatan pidana gitu kan. Iya. Jadi tentu ini tetap harus ada proses ya. Proses ini adalah proses dendam misalnya dari pihak tetangga atau orang lain merasa dirugikan, merasa bising dan sebagainya, maka dapat melaporkan. Maka tugas daripada aparat kepolisian itu menertibkan saja, setelah itu memberikan sanksi-sanksi berupa mungkin sekejam ya, membuat surat pernyataan, memanggil orang tuanya gitu kan ya. Ya bentuk-bentuk seperti itu yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum gitu Mas. Untuk pemidanaan atau istilahnya itu melaporkan kalau misalnya ada yang kontaknya itu lebih dari itu bisa dilaporkan begitu. Nah ini juga sebagai wawasan bagi kita semua sebenarnya untuk mereka yang bisa dikatakan apa istilahnya cakap hukum, kemudian orang yang misalnya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma hukum, itu sebenarnya mulai usia berapa sih atau untuk remaja bisa nggak dikenai sanksi seperti itu? Ya orang yang dikatakan sebagai cacat hukum dan punya apa namanya tanggung jawab pidana itu ketika di usia 18 tahun. Gitu, 18 tahun ke atas. Betul ya. Jadi beberapa kali kami itu menangani perkara-perkara misalnya terkait dengan masalah apa itu pidana ya. Jadi pidana yang dilakukan oleh anak-anak ya. Jadi kadangkala apa itu 18 apa itu tahun pas lebih 1 hari itu sudah dewasa. Gitu. Karena ya kasihan juga, ya. Itu kan masih belum matang betul gitu ya. Tapi undang-undang itu kan apa namanya ya itu tadi batasannya jelas gitu ya. Jadi kalau sudah biarpun 18 tahun pas ya kan atau kurang sehari maka dia masih dikatakan belum dewasa gitu ya. Jadi kalau konteks remaja pasti kan di bawah 18 tahun gitu loh Mas. Maka cara penanganannya di dalam ketika mereka melakukan perbuatan misalnya pidana ya kan maka mencuri atau apa gitu ya. Ada undang-undang khusus gitu ya. Jadi itu namanya undang-undang perlindungan anak ya kan dan sistemnya juga sistem apa peradilannya juga peradilan anak gitu. Jadi berbeda dengan cara penanganan dengan orang apa itu dewasa gitu loh Mas. Jadi itu Mas, pemenjaraannya pun juga akan berbeda begitu. Tapi tetap jadi mereka bukan di penjara tetapi dilakukan pembinaan-pembinaan ya. Jadi itu Mas. Pembinaan tapi bukan di rumah kan, di satu tempat tersendiri begitu ya. Jadi kalau orang awam mengistilahkan lapas khusus anak gitu ya. Ya, kalau dalam proses itu biasanya kalau di Surabaya itu Bu Risma dulu itu menyediakan tempat tersendiri gitu ya. Jadi untuk menitipkan anak di situ. Atau ada di sana itu Dinas Sosial Surabaya itu punya namanya RSANKN. Jadi apa itu semacam rumah singgah untuk anak nakal gitu ya Mas ya. Jadi di sana prosesnya begitu. Jadi tidak di apa itu di tahanan kepolisian begitu. Jadi taruh di sana kemudian ketika sidang
ya kan, maka dibawa, kemudian karena tuntutan daripada anak-anak itu kan setengah dari orang dewasa gitu ya, maka tentu eksekusinya tidak di lapas rutan tetapi di Blitar ya, jadi lapas anak itu Mas, di sana Mas. Lapas khusus anak di Blitar. Oh, baik. Nah, ini dengan kondisi seperti ini kan memang regulasinya kan sudah diatur begitu, tapi kadang-kadang namanya anak-anak itu kan mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Jadi kalau mencari celah hukum, mereka yang diberdayakan. Jadi ketika ada masalah kan otomatis sanksinya mungkin dianggap lebih ringan dibandingkan ketika orang yang dewasa yang terkena langsung begitu. Jadi ya terutama misalnya kayak kurir sabu dan sebagainya gitu kan. Ya, perbuatan pidana berat misalnya kayak narkotika ini kan banyak sekali menggunakan anak-anak sebagai tameng mereka. Sehingga contoh misalnya beberapa kali di Surabaya saya menangani perkara ya, jadi anak di usia SMU, SMK begitu, itu sudah punya jaringan lapas Medion, lapas Pamekasan gitu loh Mas. Jadi mereka namanya anak-anak ya, jadi dengan dikasih 10 juta ya 20 juta dengan membawa barang 1 kilo itu kan bagi mereka ringan 1 kilo ya, iya, tapi ringan. uang 10 juta kan banyak itu Mas. Betul. Jadi itulah dimanfaatkan oleh orang dewasa. Jadi mereka dapat uang gede tapi mereka belum tahu juga karena resikonya ini juga gede gitu kan. Betul. Jadi itu Mas. Baik. Ya, ini ada beberapa pertanyaan, boleh saya bacakan ya Kang Diro ya. Ini ada di kolom komentar, ini sebenarnya bukan pertanyaan ini semacam request ini. Saya nggak tahu, nanti mungkin Kang Diro bisa follow up di profil atau di statusnya Facebooknya Suara Sidoarjo. Dari Denov Dev, Assalamualaikum Kang Diro, salam takzim untuk jenengan. Aku iki arep minta tolong Kang, aku kirim permohonan bantuan ke WA Kang Diro, semoga jenengan berkenan membantu aku. Wah, ini mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ini klien atau apa, calon klien mungkin. Baik, kemudian saya geser ke redaksi Kang Diro. Ya, baik Mas. Monggo Kang Ilham. Ya, ini ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama dari Pak Firman dari Candi. Apakah tindakan membuli ini juga termasuk kenakalan remaja? Kemudian dari Ibu Ida yang ada di Sedati, apakah kenakalan remaja juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah? Kemudian Bu Yani yang ada di Krian, kasus kenakalan remaja seperti apa sih yang harus berurusan dengan polisi? Apakah tidak sebaiknya diselesaikan baik-baik dengan guru atau RT, RW dan sebagainya? Iya, yang terakhir tadi dari siapa Kang Ilham? Habis Bu Firman, Bu Ida, yang terakhir tadi dari siapa? Bu Yani yang ada di Krian. Oke, Bu Yani yang ada di Krian. Oke, terima kasih untuk Mas Firman, Bu Ida, dan juga untuk Bu Yani ya. Oke, ini ada pertanyaan yang saya bacakan lewat SMS. Jadi sekalian nih Kang Diro, biar nggak ada PR gitu ya. Takutnya nanti kalau ada PR tanggungan nggak bisa tidur nyenyak dong ini. Dari Mas Wahyu yang ada di Krian juga, ini mungkin tetanggaan sama Bu Yani ya. Pertanyaannya begini, kalau memang umur 18 tahun dianggap sudah cakap hukum, bagaimana dengan mereka yang sudah menikah tapi umurnya belum 18 tahun, apakah mereka juga masuk kategori yang memiliki atau orang yang dipandang memiliki cakap hukum atau tidak meskipun statusnya sudah menikah? Baik, terima kasih untuk Mas Wahyu yang ada di Krian. Tanggapannya Kang Diro? Ya, baik, membuli itu nanti kan larinya baik secara langsung maupun ITE itu nanti kan juga larinya ke tergantung membulinya itu. Kalau sekiranya menimbulkan sebuah ujaran kebencian, pencemaran nama baik itu kan sudah masuk kategori pidana gitu ya Mas ya. Jadi 315 dan kalau di dalam undang-undang ITE itu pasal 27 ayat 3 gitu kan ya, yang menyangkut masalah pencemaran nama baik begitu kan ya. Nah, karena ini adalah sifatnya delik aduan, maka kan sudah kita bahas berkali-kali berkaitan dengan SE Kapolri. Jadi hal yang berkaitan dengan delik aduan, bullying ya, itu untuk apalagi untuk anak-anak, untuk orang dewasa saja itu kan pendekatannya adalah restoratif justice. Jadi ultimum remedium dilakukan dengan cara yang terbaik begitu kan ya, sehingga terjadilah perdamaian.
yang pada ujungnya diharapkan dapat dilakukan pencabutan perkara begitu kan ya. Itu untuk orang dewasa, apalagi untuk anak-anak cukup menurut saya sih dengan melakukan permintaan maaf yang ada di kepolisian, teguran-teguran, dan kemudian terjadilah perdamaian sehingga dapat dilanjutkan begitu kan ya. Mengingat bahwa anak adalah merupakan aset bangsa yang perlu dilindungi hak-hak dan martabatnya begitu kan ya. Jadi jadi bullying itu kategori masuk ke ranah sana, jadi pencemaran nama baik gitu kan ya. Jadi dapat dilakukan upaya restoratif justice ya. Jadi itu. Kemudian terkait dengan kenakalan remaja, apakah terkait dengan pendidikan? Saya kira ya enggak juga. Itu tergantung pada lingkungan, faktor milieu yang menentukan. Ya kan, kalau milieunya pendidikannya tinggi, kemudian milieunya tidak mendukung, sudah menjadi habit, tradisi bahwa misalnya pemuda-pemuda di suatu tempat itu misalnya suka hura-hura dan lain sebagainya, ya suka coret-coret dan lain sebagainya, maka arti sebuah pendidikan tadi kan juga tidak bermakna. Oleh karena itu, ini adalah masalah moral gitu kan ya. Masalah moral itu dibentuk oleh milieu, lingkungan. Kalau di dalam hadis Nabi itu menyatakan bahwa ar-rijalu yatba'u bi khalilihi. Jadi seseorang itu akan mengikuti agama daripada temannya begitu. Oleh karena itu faktor milieu itu penting sekali untuk menentukan apakah dia nanti menjadi anak nakal atau tidak. Ya, jadi perlu dibedakan antara perbuatan yang hanya sebatas nakal yang merugikan orang per orang atau orang tertentu, ya kan, yang nanti ujungnya didenda ya, dengan perbuatan pidana. Kalau sudah merupakan perbuatan pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan batasan bahwa dia tidak boleh dikatakan sebagai narapidana ya atau tersangka, hanya cukup dikatakan sebagai anak nakal saja gitu ya. Jadi itu Mas, jadi terkait dengan pendidikan, apakah menentukan bahwa pendidikan rendah memastikan bahwa dia pasti nakal? Oh tidak gitu ya. Jadi itu yang penting adalah pengajarannya, bukan pendidikannya. Ngajari akhlak yang baik ya kan, itu ya. Dan di sini yang paling penting juga di samping faktor lingkungan juga faktor orang tua gitu kan ya. Karena hadis Nabi menyatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap orang yang dilahirkan bayangkan itu dalam fitrah suci, fa abawahu gawidanihi au yunadihi au yumajisanihi, maka tergantung orang tuanya lah ya kan, apakah dia dijadikan sebagai anak orang Majusi seperti akhlak Majusi, Nasrani atau Yahudi begitu. Itu tergantung orang tua bagaimana cara mendidiknya begitu. Oleh karena itu agama memberikan tuntunan begitu kan ya. Nah, ini agak sedikit nyambung dengan asuransi pendidikan gitu kan ya, yang kaitannya dengan meninggalkan generasi yang soleh, yang kuat tadi ya. Jadi wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi harus meninggalkan generasi yang yang kuat ya kan, kuat imannya, kuat moralnya, kuat pendidikannya, kuat ekonominya begitu. Nabi juga mengatakan bahwa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabba 'indallahi minal mu'minid dhaif. Orang mukmin, iman yang kuat ya, kuat iman, fisik, ekonomi itu adalah lebih dicintai dan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang iman yang tapi lemah secara ekonomi. Jadi itu Mas, jadi ini kalau ditarik benangnya nanti bisa connect dengan asuransi tadi. Berikutnya kemudian kaitannya dengan kenakalan remaja yang berujung kepada ke polisi ya. Jadi proses penangkapan, penahanan dan sebagainya. Selagi perbuatan sang remaja tadi itu tidak memenuhi unsur-unsur dalam delik-delik pidana, maka tidak bisa begitu. Jadi contoh tadi saya gambarkan, apakah ketika anak ngebut sepeda motor tadi itu merupakan delik pidana? Kan tidak. Coret-coret tembok dan sebagainya itu apakah sudah masuk dalam unsur pengerusakan dan lain sebagainya? Nah, tentu ini kan juga masih tafsiran ya kan. Jadi ada yang mengatakan misalnya gambar-gambar di tembok itu merupakan sebuah estetika ya kan, ada yang mengatakan tidak gitu ya, atau dalam bentuk vandalisme dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau hal-hal seperti ini misalnya contoh misalnya ya, dilarang merokok di ruangan gitu, ternyata si anak tadi itu merokok misalnya dalam masjid gitu ya. Ini kan juga dianggap anak nakal gitu ya kan, merokok dalam masjid misalnya begitu gitu ya. Nah,
Ini kan tidak ada delik pidana yang mengatur, ya kan? Artinya hanya cukup sanksi moral dari masyarakat bahwa oh anak itu nakal gitu kan gitu saja toh. Nah, Atau ini kan, anak sopo gitu ya. Anak sopo sih ya. nah, makanya Yang pasti bukan anaknya Kang Dira ya, kayaknya karena baik-baik. Amin. jadi itu Mas. Jadi kalau perbuatannya itu masih belum masuk dalam rumusan delik-delik yang diatur di dalam kitab undang-undang pidana maupun undang-undang yang lainnya itu, maka tidak ada kaitannya nanti dengan polisi. Maka cukup pembinaan itu. Kalau ada orang yang merasa dirugikan, ya, konteksnya dirugikan nanti akan kembali kepada undang-undang perdata, ya. Jadi bisa melakukan upaya-upaya hukum, misalnya gugatan-gugatan, ya, dalam bentuk itu denda-denda dan sebagainya. Jadi mengacu kepada pasal 1365 KUH Perdata gitu ya. Dia perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut begitu. Jadi cukup itu sepeda motornya misalnya ditabrak gitu kan, kemudian peleknya penyok gitu ya. Nah itu kalau dia mau ganti, biasanya kan minta ganti ke orang tuanya gitu ya. Kalau nggak mau ganti ya bisa dilakukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum gitu Mas ya. Jadi itu batasan antara konteks nakal ya kan dan yang masuk dalam delik pidana maupun yang tidak gitu. Jadi itu Mas. Ya itu konteks antara nakal, dablek, bedik dan mokong gitu ya. Pertanyaan dari Mas Wahyu tadi, kalau untuk yang belum usia 18 tahun tapi sudah menikah, sudah punya gandengan. Ya, jadi ini kategori cakap hukum atau enggak? Ya, kalau undang-undang kan sudah jelas memberikan batasan ya, kalau sudah nikah kan sudah dianggap dewasa gitu Mas ya. Betul. Berapapun usianya, misalnya nikahnya usianya 10 tahun ya sudah dianggap dewasa gitu kan ya. Jadi itu Mas. Kan ada itu kan tradisi tertentu di daerah mana itu kan nikahnya 12 tahun, 14 tahun sudah nikah. Maka sejak itu dia terhitung orang yang dapat minta pertanggungjawaban pidana atau cakap secara hukum gitu ya, biarpun usianya belum 18 tahun. Kalau dalam batasan usia 18 tahun, karena nggak mesti Mas umurnya 30 tahun tapi kayak anak cilik ya ono kan. Tapi tetap dia itu juga dapat diminta pertanggungjawaban itu Mas. Iya. Ada yang sudah seperti umurnya 40 tapi penampilannya ala-ala anak muda itu banyak malahan gitu ya. Oh, banyak. Contohnya yang siaran gitu, memaksakan diri untuk bergaya sok anak muda gitu ya. Bukan mirip tapi sok. Karena begini, saya kan cukup lama berkecimpung di dalam dunia adiksi ya. Jadi adiksi, kecanduan, ketergantungan. Betul, ya kan. Contohnya begini, ketika sang anak tadi itu mulai kecanduan di usia misalnya 14 tahun gitu ya. Itu kecanduan lama terus ya, sampai pada usia 50 tahun. Maka cara berpikirnya itu sama seperti anak di usia 14 tahun. Gitu. Ini maksudnya kecanduan narkoba berarti kan? Betul. Iya, Karena apa? Karena kecanduan kalau dalam persepsi kita itu kan macam-macam ya. Ada yang kecanduan drakor, ada yang kecanduan ini, apa itu namanya? Ada yang kecanduan bakso macam-macam. Iya, ada yang kecanduan apa jenisnya? Ya itu tadi, ya kan? Jaga rokok toko konco. Barang gratisan gitu ya. Baik Kang Dira, tidak terasa hampir ke jam 2 ini. Barangkali ada wejangan-wejangan dari jenengan yang ingin disampaikan. Monggo Kang Dira. Ya, karena ini topiknya itu kan membuat kadang kita tidak fokus ya Mas ya. Jadi ya yang pertama adalah yang terpenting situasi pandemi seperti ini memang semua kegiatan ekonomi kan banyak terhenti ya. Jadi para bisnismen dan lain sebagainya. Dan tentunya perusahaan asuransi ketika ada klaim-klaim asuransi dari warga masyarakat ya tentu harus dipermudah lah. Dan ini OJK juga harus betul-betul memantau, memastikan bahwa klaim-klaim itu agar mudah untuk diberikan gitu ya. Jadi jangan sampai dipersulit. Apapun alasannya, karena perusahaan asuransi itu sudah menikmati dari hasil-hasil investasi pembayaran premi-premi tersebut gitu kan ya. Jadi itu. Toh perusahaan asuransi itu juga mereka mengasuransikan perusahaannya juga yang disebut dengan reinsurance gitu kan ya. Jadi itu. Karena situasi sekarang adalah situasi yang sangat sulit sekali.
ya kan. Jadi para bisnismen, para swasta dan sebagainya gitu kan ya. Jadi itu Mas terkait dengan masalah asuransi. Dan apabila terjadi kelompok banyak, ya kan, artinya banyak orang yang tidak dapat melakukan klaim asuransi, maka itu lembaga-lembaga konsumen dalam hal ini juga termasuk Dewan Konsumen Nasional ya, ada kalau seingat saya itu ada teman saya ada jadi pejabat di sana, itu harus membuka pengaduan secara umum ya, supaya dapat dilakukan gugatan class action gitu. Jadi tak mudah serta-merta perusahaan asuransi itu mengatakan bahwa ini adalah kondisi force majeure. Jadi kondisi darurat yang menjadikan alibinya dia untuk tidak membayarkan baik itu uang klaim-klaiman ya, uang pertanggungan ya, ataupun bagi nasabah yang ingin memutus kontrak dan minta uangnya kembali begitu. Jadi itu Mas. Terus yang kedua terkait dengan masalah kenakalan remaja itu ya, karena situasi sekarang itu kan membuat orang bosan memang ya, sekolah tidak ada, pertemuan di musola, di masjid juga dihindari ya kan, kerumunan dan sebagainya dihindari. Sehingga kadang-kadang ini menciptakan kebosanan-kebosanan di dalam rumah gitu. Oleh karena itu tentu ya orang tua harus tetap membaponi iman dan hati anak supaya anak tetap terbina dengan baik. Jadikan momentum ini sebagai evaluasi diri untuk kembali keluarga ya kan, bahwa keluarga lah tempat satu-satunya untuk memberikan pendidikan dan keamanan bagi sang anak gitu ya. Jadi itu Mas kira-kira kesimpulan di topik siang hari ini gitu. Baik, luar biasa Kang Diro. Tetap sehat Kang Diro, tetap semangat. Salam juga untuk keluarga. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Ngaji Hukum dengan dua tema sekaligus, klaim asuransi dan kenakalan remaja bersama narasumber Sudiro Husoda SAI SHMHMKN, Sekretaris LPBHNU. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan terima kasih. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.